Yes. Yes. Apakah Anda sudah mendengar kabar terbaru yang datang dari Israel? Belakangan ini beredar laporan tentang fenomena yang sangat tidak biasa. Cahaya misterius tampak turun dari langit, disertai suara yang membuat siapapun yang mendengarnya terdiam. Bahkan mereka yang dikenal memiliki iman yang kuat pun mengaku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Pada saat yang hampir bersamaan, gempa bumi mengguncang wilayah Yerusalem dan menimbulkan kekhawatiran terhadap bangunan bersejarah, termasuk kubah ikonik yang telah lama berdiri di sana. Semua kejadian ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan akibat konflik yang masih terjadi di Gaza. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, kemunculan fenomena di langit Israel justru menarik perhatian dunia. Dari masyarakat biasa hingga para ahli, banyak yang mencoba memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Sangat menarik sekaligus membingungkan bahwa di masa yang penuh gejolak ini, Yerusalem, kota yang telah menjadi pusat doa dan perebutan klaim selama berabad-abad, kembali menjadi sorotan karena peristiwa yang tampak luar biasa. Namun cerita tidak berhenti di situ. Warga Yerusalem dilaporkan terkejut oleh kabar yang lebih mengejutkan lagi. Adanya sosok yang diyakini sebagai Yesus bersama makhluk yang disebut sebagai malaikat terlihat berjalan di jalan-jalan kota. Apakah ini sekadar ilusi optik atau fenomena lain yang belum dapat dijelaskan? Para saksi mata menggambarkan sosok tersebut memancarkan cahaya terang, dikelilingi kerumunan orang yang terpikat oleh kehadirannya. Disebutkan pula bahwa makhluk menyerupai malaikat turun dari langit, menciptakan pemandangan yang terasa sangat berbeda dari apapun yang pernah disaksikan di era modern. Biasanya kisah seperti ini mungkin akan dianggap tidak masuk akal. Namun kali ini situasinya berbeda, karena banyak orang mengklaim telah merekam gambar dan video secara langsung. Sosok yang menyerupai Yesus, figur sentral dalam kekristenan, dan kemunculan makhluk surgawi tersebut memicu gelombang reaksi, mulai dari kekaguman hingga rasa harap di tengah konflik yang sedang berlangsung. Pertanyaannya, pesan apa yang mungkin tersimpan di balik peristiwa ini? Dan mengapa Yerusalem dari sekian banyak kota di dunia kembali menjadi pusat kejadian? Untuk memahami hal ini, sebagian orang mulai membandingkan fenomena tersebut dengan deskripsi dalam Alkitab tentang kedatangan kembali Yesus. Sementara yang lain justru mempertanyakan kemungkinan lain. Apakah ini bisa menjadi tanda kehadiran sosok yang menyesatkan, seperti yang sering disebut sebagai antikristus atau nabi palsu? Pada suatu hari yang cerah di Yerusalem, peristiwa yang tidak biasa itu terjadi. Di Bukit Zaitun, sekelompok orang menyaksikan sesuatu yang sulit dipercaya. Sebuah sosok bercahaya mengenakan jubah putih terang tampak turun perlahan dari langit. Di sekelilingnya terlihat makhluk-makhluk bercahaya lain yang bentuknya mengingatkan pada gambaran malaikat dalam berbagai kisah keagamaan. Orang-orang pertama yang melihat kejadian tersebut adalah para peziarah yang langsung merasa takjub. Mereka mengenali kemiripan sosok itu dengan gambaran Yesus yang selama ini mereka lihat dalam lukisan dan cerita. Rambut panjang, janggut, serta ekspresi wajahnya terasa begitu familiar. Seluruh suasana saat itu dipenuhi nuansa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, antara rasa kagum, haru, dan keheranan. Sosok tersebut tampak memancarkan cahaya dari dalam dirinya, menciptakan kesan yang sangat kuat bagi siapapun yang melihatnya. Apalagi kejadian itu berlangsung di Yerusalem, kota yang syarat dengan sejarah keagamaan. Seolah belum cukup, makhluk yang menyerupai malaikat dengan sayap berkilauan turut muncul di sekitarnya, menambah kesan spektakuler dari peristiwa tersebut. Kerumunan yang menyaksikan kejadian itu diliputi berbagai emosi. Ada yang menangis karena terharu, ada pula yang langsung berdoa, merasa bersyukur karena menjadi saksi dari sesuatu yang mereka anggap sebagai mukjizat. Kabar tentang kejadian ini pun dengan cepat menyebar, membuat semakin banyak orang datang ke Bukit Zaitun untuk melihatnya secara langsung. Media sosial dipenuhi oleh berbagai unggahan, mulai dari cerita pribadi hingga foto dan video. Sebagian memang tampak kurang jelas, tetapi ada juga yang menunjukkan gambar yang cukup detail mengenai sosok bercahaya tersebut dan makhluk di sekitarnya. Menariknya, kejadian seperti ini ternyata bukan pertama kali dilaporkan.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejak sekitar 2016 hingga 2023, fenomena serupa dikatakan pernah terjadi di langit Israel. Bagi sebagian orang beriman di Yerusalem, kemunculan cahaya-cahaya ini sering dikaitkan dengan tanda-tanda surgawi. Baik siang maupun malam, kota ini tampaknya terus menjadi lokasi dari fenomena yang berulang. Dalam Alkitab disebutkan bahwa Yesus suatu hari akan kembali ke bumi dengan cara yang penuh kemuliaan disertai para malaikat. Tidak heran jika banyak orang langsung menghubungkan kejadian ini dengan nubuat tersebut. Yerusalem sendiri memang memiliki posisi yang sangat penting dalam berbagai agama. Bagi Yahudaisme, kota ini adalah pusat spiritual yang paling suci dengan tembok barat sebagai simbol kedekatan dengan Tuhan. Dalam kekristenan, Yerusalem menjadi tempat berlangsungnya peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Yesus, termasuk penyaliban dan kebangkitannya. Sementara itu, dalam Islam, kota ini juga memiliki makna mendalam sebagai tempat terjadinya Isra Miraj Nabi Muhammad. Karena nilai religiusnya yang begitu besar, tidak mengherankan jika Yerusalem sering menjadi pusat konflik sepanjang sejarah. Perselisihan atas situs-situs suci di kota ini telah memicu berbagai terang dan ketegangan politik. Selama berabad-abad, sejarah Yerusalem sendiri masih menyimpan banyak misteri. Kota ini telah dihuni dan dibangun kembali berkali-kali selama ribuan tahun. Setiap lapisan sejarah saling bertumpuk, membuat para arkeolog kesulitan untuk memisahkan dan memahami masa lalu secara utuh. Bentuk kota yang terus berubah, serta penggunaan kembali material bangunan lama semakin menambah kompleksitas dalam mempelajari sejarahnya. Meskipun demikian, bagi banyak orang, Alkitab tetap menjadi sumber utama untuk memahami makna Yerusalem. Dalam kitab tersebut, kota ini digambarkan sebagai pusat rencana ilahi dan simbol hubungan khusus antara Tuhan dan umatnya. Yerusalem bukan sekedar kota, tetapi juga lambang harapan dan janji yang telah dipegang oleh orang-orang beriman selama ribuan tahun. Menariknya, ada pula yang mencoba mengaitkan peristiwa-peristiwa modern dengan nubuat masa lalu. Salah satu contoh adalah perhitungan yang menghubungkan penaklukan Yerusalem oleh Kesultanan Ottoman pada tahun 1517. Masa kekuasaan mereka selama 400 tahun hingga perubahan besar yang terjadi pada tahun 1917 dan 1967. Dalam pandangan tertentu, rangkaian peristiwa ini dianggap sebagai penggenapan dari pola waktu yang disebut dalam tradisi Yobel. Ketika Israel memperoleh kendali penuh atas Yerusalem pada tahun 1967 setelah Perang 6 Hari, sebagian orang melihatnya sebagai tanda dimulainya era baru yang telah lama dinubuatkan. Bagi mereka, kesesuaian antara peristiwa sejarah dan perhitungan tersebut terasa begitu mencolok. Pada akhirnya, semua ini kembali pada satu pertanyaan besar. Apakah fenomena yang terjadi saat ini benar-benar memiliki makna spiritual yang dalam, ataukah hanya serangkaian kejadian yang belum sepenuhnya dipahami? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, Yerusalem terus menjadi pusat perhatian dunia, bukan hanya karena sejarahnya, tetapi juga karena misteri yang seolah tidak pernah berhenti muncul. Yerusalem akhirnya kembali berada di bawah kendali bangsa Yahudi, sebuah momen yang oleh banyak orang dianggap sebagai penanda dimulainya era Mesianik. Ketepatan peristiwa ini dengan berbagai prediksi yang telah lama beredar membuat banyak pihak merasa takjub. Kini perhatian kita beralih pada periode berikutnya, yaitu Yubileum ke-10 yang membawa kita hingga tahun 2017. Pada tahun itulah terjadi sebuah peristiwa besar yang kembali mengarahkan pandangan dunia ke Yerusalem. Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, secara resmi menyatakan pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar AS ke kota tersebut. Bagi sebagian orang, keputusan ini bukan sekedar langkah politik, melainkan bagian dari rangkaian peristiwa yang dianggap telah diatur untuk membuka jalan menuju penggenapan rencana ilahi. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa posisi Trump pada saat itu bukanlah sebuah kebetulan. Ada keyakinan bahwa ia ditempatkan dalam posisi tersebut untuk memainkan peran tertentu dalam perjalanan sejarah ini. Sepanjang waktu, memang sudah ada pemimpin-pemimpin dunia yang memberikan dukungan kepada Israel. Salah satu contohnya adalah Harry Truman, yang pada tahun 1948 mengakui Israel sebagai negara merdeka, sebuah keputusan yang kemudian menjadi titik penting dalam sejarah modern. Jika melihat rangkaian kejadian ini secara keseluruhan, banyak yang meyakini bahwa semua ini menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan.
Ada keyakinan bahwa dunia sedang bergerak menuju momen penting, yaitu kedatangan kembali Yesus Kristus, yang mungkin jauh lebih dekat daripada yang dibayangkan banyak orang. Bagi sebagian orang beriman, Yerusalem memiliki arti yang sangat istimewa, bahkan dianggap sebagai pusat spiritual dunia. Keyakinan ini berakar pada kisah-kisah kuno, termasuk tentang Melkisedek, Raja Salem, yang diyakini memiliki hubungan erat dengan identitas Yerusalem di masa awal. Dalam beberapa pandangan teologis, Melkisedek bahkan dianggap sebagai gambaran atau bayangan dari sosok Yesus Kristus sendiri. Yerusalem adalah tempat di mana Mesias diyakini pernah berjalan di bumi, tempat ia menyerahkan dirinya demi penebusan dosa manusia, tempat ia bangkit dengan kemenangan, dan juga tempat ia naik ke surga. Kota ini juga diyakini sebagai lokasi di mana ia akan kembali suatu hari nanti untuk memerintah. Jika kita mempertimbangkan berbagai kejadian yang dianggap luar biasa, peran Yerusalem sepanjang sejarah, dan keyakinan akan rencana ilahi, banyak orang melihat adanya gambaran yang semakin jelas mengenai jalan menuju keselamatan. Dalam konteks ini, simbol trompet memiliki makna yang sangat penting. Bagi mereka yang percaya, suara trompet melambangkan awal dari pengenapan janji, sebuah panggilan menuju keselamatan dan berkat yang telah lama dinantikan. Namun bagi mereka yang menolak, suara yang sama dapat diartikan sebagai tanda penghakiman dan berakhirnya segala upaya manusia yang melawan kehendak Tuhan. Salah satu peristiwa terbesar yang dinantikan oleh orang percaya adalah kedatangan kedua Yesus Kristus. Ini merupakan momen yang diyakini akan mengubah jalannya sejarah ketika Yesus kembali sebagai Raja dan Mesias untuk menegakkan pemerintahan Allah di bumi. Namun, sebelum momen itu terjadi, diyakini akan ada masa-masa penuh tantangan, konflik, dan penghakiman. Untuk memahami gambaran ini lebih dalam, kita dapat melihat beberapa bagian dalam kitab suci. Dalam Injil Markus pasal 13, digambarkan suatu masa yang penuh gejolak, di mana matahari menjadi gelap, bulan tidak lagi memancarkan cahayanya, dan bintang-bintang tampak jatuh dari langit. Kekuatan-kekuatan langit akan terguncang, menandakan kedatangan anak manusia dalam kemuliaannya. Pada saat itu, para malaikat akan diutus untuk mengumpulkan orang-orang pilihan dari seluruh penjuru bumi. Gambaran serupa juga ditemukan dalam Injil Lukas pasal 21. Di sana dijelaskan tentang masa kesusahan di antara bangsa-bangsa, di mana manusia diliputi ketakutan karena hal-hal yang akan terjadi. Lautan bergemuruh dan hati manusia menjadi gentar ketika mereka menyaksikan guncangan besar yang terjadi di langit dan bumi. Namun di tengah semua itu, tetap ada secercah harapan. Ketika tanda-tanda tersebut mulai terlihat, itu menjadi pengingat bahwa penebusan sudah semakin dekat. Kedua bagian ini memberikan gambaran yang kuat tentang pergolakan besar yang melibatkan seluruh ciptaan, sekaligus menunjukkan adanya campur tangan ilahi yang menentukan arah akhir dari semuanya. Pesannya jelas, tetaplah berjaga-jaga dan penuh harapan, karena di balik kekacauan yang terjadi, terdapat janji keselamatan bagi mereka yang percaya. Jika kita melangkah lebih jauh, Kitab Wahyu memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai rangkaian peristiwa tersebut. Salah satu bagian yang sering dibahas adalah mengenai materai ke-6, yang terdapat dalam Wahyu 6 ayat 12-17. Di sana digambarkan tanda-tanda besar di langit dan bumi yang muncul setelah masa penderitaan yang hebat. Sebelum itu, pada materai ke-5, digambarkan adanya penganiayaan terhadap orang-orang kudus. Kemudian setelahnya, terjadi guncangan besar yang tidak hanya mempengaruhi bumi, tetapi juga langit. Reaksi manusia terhadap peristiwa ini pun digambarkan dengan jelas. Ketakutan, kesedihan, bahkan kepanikan. Karena mereka menyadari bahwa sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Salah satu tema penting yang terus muncul adalah kemunculan Yesus di awan. Ini bukan hanya disebutkan sekali, melainkan berulang kali dalam berbagai bagian kitab suci, seolah-olah menjadi tanda utama yang harus diperhatikan. Kedatangannya seringkali dikaitkan dengan suara trompet yang keras, serta pengutusan malaikat untuk mengumpulkan umat pilihan dari seluruh dunia. Kemudian jika kita melihat lebih dalam ke kitab Wahyu, khususnya pasal 11, kita menemukan penjelasan tentang sangkakala ke-7. Bagian ini menggambarkan puncak dari rangkaian peristiwa yang telah berlangsung sebelumnya. Setelah berbagai kejadian yang dijelaskan dalam pasal-pasal sebelumnya, fokus kembali pada garis waktu utama.
Ketika malaikat ketujuh meniup sangkakala, terdengar suara besar di surga yang menyatakan bahwa kerajaan dunia kini telah menjadi milik Tuhan dan Kristusnya, dan bahwa Ia akan memerintah selama-lamanya. Para penatua yang berada di hadapan Allah tersungkur dan menyembah, mengucap syukur karena saatnya telah tiba bagi Tuhan untuk mengambil kuasanya dan memulai pemerintahannya. Namun bersamaan dengan itu, digambarkan pula bahwa bangsa-bangsa menjadi marah, dan saat penghakiman pun tiba. Ini adalah waktu di mana orang mati dihakimi dan setiap orang menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Mereka yang setia akan menerima upah, sementara mereka yang membawa kehancuran akan menghadapi akibatnya. Pada saat yang sama, bait Allah di surga terbuka, dan tabut perjanjian terlihat di dalamnya, sebuah simbol kehadiran ilahi yang sangat kuat. Disertai dengan kilatan petir, suara gemuruh, gempa bumi, dan hujan es yang dahsyat, semua ini menggambarkan betapa besar dan seriusnya momen tersebut. Semua gambaran ini menunjukkan bahwa peristiwa yang akan datang bukanlah sesuatu yang kecil. Ini adalah perubahan besar yang melibatkan seluruh dunia, baik secara fisik maupun spiritual. Dan di tengah semua itu, manusia dihadapkan pada satu pilihan, bagaimana mereka akan merespon apa yang sedang dan akan terjadi. Tabut perjanjiannya tampak di dalam bait itu, disertai kilatan cahaya, dentuman guntur, gempa bumi, serta hujan es yang dahsyat. Pada titik ini, sangkakala ketujuh bukan hanya sekedar pengumuman, tetapi juga menjadi tanda dimulainya rangkaian hukuman. Kilat, suara guntur, gempa, dan hujan es yang menyertainya menggambarkan sesuatu yang begitu mengerikan, seolah-olah sebuah wabah besar sedang dilepaskan. Namun ternyata itu belumlah akhir, masih ada tahap berikutnya yang lebih berat, yaitu 7 cawan murka Allah. Sangkakala ketujuh menandai kembalinya Kristus sekaligus dimulainya pemerintahan Allah atas dunia. Hal yang sering menimbulkan pertanyaan adalah, bagaimana semua ini diatur? Seolah-olah telah diumumkan secara besar-besaran, namun rangkaian peristiwa berat masih terus berlanjut setelahnya. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, berapa lama 7 malapetaka terakhir ini berlangsung? Jika kita menelusuri pasal-pasal yang menjelaskannya, khususnya pasal 15 dan 16, tidak ada penjelasan waktu yang spesifik. Yang terlihat hanyalah urutan kejadian, satu persatu hingga genap 7 kali. Semua tampak berlangsung secara berurutan, tetapi tanpa durasi yang jelas. Beberapa orang mencoba memperkirakan bahwa keseluruhan rangkaian ini mungkin berlangsung sekitar 1 tahun, berdasarkan pemahaman simbolik tertentu. Namun hal ini tidak dinyatakan secara tegas. Secara teori, semua itu bahkan bisa saja terjadi dalam waktu yang jauh lebih singkat. Pada akhirnya, durasi pastinya tetap menjadi misteri. Yang jelas seluruh rangkaian ini mengarah pada satu tujuan besar, kedatangan Kristus. Jika dianalogikan, ini seperti strategi peperangan kuno, di mana musuh dilemahkan terlebih dahulu sebelum serangan utama dilancarkan. Serangan jarak jauh dilakukan untuk mengguncangkan pertahanan lawan sebelum pasukan utama bergerak maju. Demikian pula, 7 malapetaka ini tampak seperti tahap awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Air berubah menjadi darah, panas yang menyengat melanda bumi, kegelapan menyelimuti disertai penderitaan, sungai Yufrat mengering untuk membuka jalan bagi kekuatan dari timur, dan akhirnya semuanya memuncak pada bencana yang paling dahsyat, yaitu gempa bumi. Ketika cawan ketujuh ditumpahkan, terdengar suara kuat dari surga yang menyatakan bahwa semuanya telah selesai. Seketika itu juga, guntur menggelegar, kilat menyambar, dan gempa bumi yang luar biasa mengguncangkan seluruh bumi. Ini bukan sekedar gempa biasa, melainkan guncangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah seluruh dunia digenggam dan diguncangkan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dampaknya sangat besar. Kota besar itu terbelah menjadi 3 bagian, dan kota-kota lain di seluruh dunia runtuh. Babel besar, yang melambangkan sistem yang menentang Tuhan, menerima hukuman secara langsung. Pulau-pulau tenggelam, gunung-gunung seakan lenyap, dan hujan es besar menghantam bumi. Meski semua itu terjadi, reaksi manusia tetap mengejutkan. Alih-alih bertobat, banyak yang justru mengutuk Tuhan karena penderitaan yang mereka alami. Seolah-olah itu menjadi ungkapan terakhir sebelum kehancuran total datang. Menariknya, pola ini memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi saat sangkakala ketujuh dibunyikan. Ada pengumuman besar, diikuti oleh guncangan alam yang luar biasa.
Seakan-akan seluruh rangkaian ini dimulai dan diakhiri dengan pertunjukan yang sama dahsyatnya. Sulit membayangkan skala kehancuran yang terjadi. Semua ini menunjukkan betapa besar kuasa Tuhan, sekaligus menjadi persiapan bagi momen puncak, kedatangan Sang Anak. Bayangkan saat itu tiba, Kristus datang dengan kemuliaan, diiringi suara malaikat dan tiupan trompet. Pada saat itu mereka yang telah meninggal dalam iman akan bangkit, diubah menjadi makhluk yang mulia dan tidak fana. Mereka yang masih hidup pun akan mengalami perubahan, menjadi sempurna dalam sekejap. Bersama-sama, mereka akan bertemu dengan Kristus. Ini bukan sekedar gambaran seperti dalam film, melainkan sebuah kebangkitan yang mulia, awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Nubuat dalam kitab Yesaya menggambarkan bahwa misi Sang Mesias adalah membawa kabar baik, menyembuhkan yang terluka, dan membebaskan mereka yang terbelenggu. Namun di sisi lain, ada juga bagian yang berbicara tentang hari keadilan, saat penghakiman Tuhan dinyatakan. Artinya, ada dua sisi dari kedatangannya, kasih karunia dan keadilan. Di satu sisi ada penghiburan bagi mereka yang berduka, di sisi lain ada penghakiman bagi mereka yang menolak kebenaran. Dari semua ini, kita bisa melihat bahwa Yesus bukan hanya figur sejarah atau simbol agama semata. Ia digambarkan sebagai bagian aktif dari perjalanan sejarah manusia, dari kedatangan pertamanya hingga janji untuk kembali. Bagi sebagian orang, semua ini mungkin terasa menakutkan. Gambaran tentang akhir zaman seringkali menimbulkan kecemasan. Namun di balik semua itu, terdapat pesan yang penuh harapan. Kedatangannya bukan hanya tentang penghakiman, tetapi juga tentang keselamatan dan pemulihan. Janjinya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberi kepastian bahwa ada masa depan yang lebih baik bagi mereka yang percaya. Jika perenungan tentang akhir zaman membuat hati gelisah, ingatlah bahwa inti dari semuanya adalah harapan. Yesus telah mengalahkan dosa dan kematian, dan Ia akan kembali untuk memperbaharui segala sesuatu. Jangan biarkan rasa takut menguasai, tetapi peganglah iman dengan teguh. Percayalah kepadanya, bukan hanya sebagai tokoh masa lalu, tetapi sebagai juru selamat yang hidup. Biarkan kasih dan anugerahnya memenuhi hati, memberikan damai di tengah ketidakpastian. Apapun yang terjadi di dunia ini, ada jaminan bahwa hidup kita berada dalam tangannya. Sambil menantikan kedatangannya kembali, jalani hidup dengan penuh iman dan tujuan. Sebarkan pesan harapan kepada orang lain, karena itulah inti dari semua ini. Masa depan mungkin penuh tanda tanya, tetapi satu hal tetap pasti. Janji itu tidak akan gagal. Ia akan kembali. Dan bagi mereka yang percaya, tidak ada alasan untuk takut. Pegang teguh imanmu, hiduplah dengan keyakinan. Nantikan hari itu dengan penuh harapan. Hari ketika segala sesuatu dipulihkan dan kemuliaan dinyatakan sepenuhnya.